Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gerak jatuh bebas. Sebelumnya, apakah kalian tahu mengapa buah apel yang jatuh dari pohon selalu jatuh ke bawah? Karena ada gaya gravitasi bumi yang menarik buah apel ke bawah. Jadi, jika ada benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan selalu jatuh ke bawah. Gerak jatuh bebas adalah gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Bayangkan, jika ada sebuah apel yang jatuh dari pohon, apel tersebut akan bergerak ke bawah tanpa kecepatan awal. Namun, semakin lama, kecepatan apel itu akan semakin bertambah. Hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi yang menarik apel ke pusat bumi. Oke. Seperti penggambaran di atas, apakah kalian sudah sedikit paham tentang gerak jatuh bebas? Nah, yang akan kita cari tahu bersama mengenai gerak jatuh bebas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, apa sih maksud dari gerak jatuh bebas itu? Yang kedua, apa ciri-ciri gerak jatuh bebas? Yang ketiga, berapa nilai percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi? Yang keempat, bagaimana cara menghitung ketinggian benda yang jatuh bebas? Yang kelima, apa kaitannya gerak jatuh bebas dengan keislaman? Yang keenam, bagaimana penerapan gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari? Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu konsep gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik yang bekerja antara dua benda yang memiliki massa. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda tertarik ke pusat bumi. Gerak ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gerak bergerak ke bawah tanpa ada kecepatan awal atau V0. Yang kedua, benda bergerak dengan kecepatan yang semakin bertambah. Hal ini disebabkan oleh gravitasi bumi. Yang selanjutnya, gerak pada benda dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan massa benda tadi yang sudah saya bahas. Selanjutnya, percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi adalah percepatan yang dialami oleh semua benda yang jatuh bebas. Nilai percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi ini adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Artinya, jika suatu benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Yaitu persamaan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas dapat dimodelkan dengan menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Persamaan gerak jatuh bebas adalah sebagai berikut, di mana H adalah ketinggian benda, G adalah percepatan gravitasi, dan T adalah waktu. Tersusun dalam suatu rumus yaitu H sama dengan setengah kali G kali T pangkat 2. Persamaan gerak jatuh bebas tersebut dapat digunakan untuk menghitung ketinggian benda, kecepatan benda, atau waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai ketinggian tertentu. Integrasi nilai keislaman dalam gerak jatuh bebas. Dalam Islam, gerak jatuh bebas dapat dimaknai sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta dengan sangat sempurna, termasuk hukum-hukum fisika yang mengatur gerak benda. Hukum gerak jatuh bebas ini menunjukkan bahwa Allah SWT adalah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 16-17 yang berisi, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit
lalu dia menghasilkan dengan air itu buah-buahan untukmu sebagai rezeki. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia dan langit sebagai atap yang melindungi manusia dari panas dan dinginnya sinar mentari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menurunkan air hujan dari langit untuk menyuburkan bumi dan menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia. Gerak jatuh bebas adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan bumi. Dengan mempelajari materi gerak jatuh bebas, kita bisa lebih memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari antara lain pada penerbangan pesawat terbang, yaitu pesawat terbang memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk lepas landas dan untuk mendarat. Yang selanjutnya untuk peluncuran roket. Roket memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk mencapai orbit bumi. Yang selanjutnya untuk pembuatan untuk pengukuran tinggi bangunan. Tinggi bangunan dapat diukur menggunakan bola dengan cara menjatuhkan bola atau bola jatuh bebas. Untuk memahami materi gerak jatuh bebas ini agar lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal sebagai berikut ini, yaitu sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 200 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benda itu mencapai tanah? Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui terlebih dahulu, yaitu adalah 200 meter dan G adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah T ketinggian. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. 200 sama dengan setengah kali 9,8 kali T kuadrat. Jadi 200 kali 4,9 kali T kuadrat. T kuadrat sama dengan 40,81. T sama dengan 6,36. Jadi waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai tanah adalah 6,36 detik. Oke. Jadi setelah membahas semua materi di atas, kita jadi tahu adalah materi gerak jatuh bebas adalah materi fisika yang penting untuk dipelajari. Materi ini memiliki berbagai peranan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat lebih memahami kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta. Demikian materi gerak jatuh bebas yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga materi gerak jatuh bebas ini dapat bermanfaat dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.